Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Salam jumpa kembali dengan saya, Romo Adnan Berkanis. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Saya akan menemani kalian sepanjang hari ini dengan renungan yang akan saya suguhkan pada kesempatan ini. Selamat menonton, selamat berefleksi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Apakah tujuan hidup kita di dunia ini? Mungkin kita sempat berpikir bahwa memiliki uang banyak, rumah mewah, mobil mewah, dan jabatan tinggi adalah tujuan hidup kita di dunia ini. Padahal tidaklah demikian. Kita cenderung menempatkan hal-hal yang tidak benar dalam hidup sebagai yang sentral. Akibatnya salah arah, salah tujuan. Hal yang paling buruk dari salah tujuan hidup adalah menjadikan Tuhan sebagai alat untuk mencapai hal-hal yang sifatnya sementara. Hal inilah yang juga dapat kita temukan dalam Injil hari ini, di mana orang banyak yang mengikuti Yesus bukan karena percaya kepadanya, melainkan karena mereka pernah dikenyangkan olehnya. Mereka melihat Yesus bukan sebagai sumber hidup itu sendiri, melainkan sebagai seseorang yang akan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mereka tidak dapat melihat Yesus sebagai yang ilahi di balik tindakan mujizatnya. Mereka tidak mengenal secara benar akan Tuhan Yesus, dan karena itu mereka tidak dapat menikmati anugerah Allah. Mereka menganggap bahwa makanan yang mengenyangkan adalah segala-galanya. Mereka tidak menyadari bahwa makanan jasmani hanya bersifat sementara. Mereka pikir kehidupan jasmani saja yang butuh dikenyangkan, padahal kehidupan rohani juga perlu dikenyangkan agar hidup terpuaskan. Dengan demikian Yesus menegaskan bahwa bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Di sini sebetulnya Yesus menyadarkan mereka akan tujuan hidup mereka sesungguhnya. Yesus tahu bahwa mereka salah arah, salah tujuan, dan Dia ingin membawa mereka kembali ke tujuan hidup yang sesungguhnya. Yesus mengajarkan bahwa makanan jasmani memang penting, namun yang lebih penting adalah makanan rohani yang tidak dapat binasa. Yesus mengajak mereka untuk mengejar makanan rohani yang menghantar kepada kehidupan kekal dan bukan makanan yang kepada hidup binasa. Singkatnya, yang dapat mengenyangkan batin seseorang bukan makanan jasmani, melainkan makanan rohani yang hanya dapat diberikan oleh sumber hidup itu sendiri, yaitu Allah. Yesus adalah makanan rohani, dan setiap orang yang menyantapnya tidak akan lapar lagi, melainkan memperoleh keselamatan yang kekal. Dialah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus ingin agar mereka mencari Dia dan percaya kepadanya sebagai sumber hidup kekal yang telah diutus oleh Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Salah satu contoh orang yang mengejar makanan rohani adalah Santo Stefanus. Santo Stefanus percaya bahwa Yesus adalah sumber hidup kekal yang telah diutus oleh Allah. Stefanus adalah seorang yang penuh iman, penuh karunia dan kuasa, sebagaimana dikisahkan dalam bacaan pertama hari ini. Stefanus juga dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga memiliki hikmat yang luar biasa, tidak merasa takut untuk mewartakan firman Tuhan,
bahkan rela untuk menderita demi iman kepada Kristus. Karena penuh karunia dan kuasa, Stefanus dapat melakukan mujizat-mujizat dan tanda-tanda. Pelayanan Stefanus tentu saja membuat sebagian orang takjub. Namun ada juga sebagian orang yang marah dengan pewartaan Stefanus, yaitu jemaat Libertini. Jemaat Libertini yang adalah orang-orang Kirene dan Alexandria dan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan Asia menilainya sebagai penghujat busa dan Allah. Namun mereka tidak mampu mengalahkan pendapat Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Mereka tidak sanggup bersoal jawab dengan Stefanus karena hikmatnya. Kemudian mereka melancarkan tuduhan palsu dan menghasut para tua-tua dan ahli Taurat untuk menyeret Stefanus ke pengadilan. Stefanus pun dibawa ke hadapan Mahkamah Agama. Tetapi mereka menyaksikan sendiri wajah Stefanus sama seperti seorang malaikat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Sebagai umat beriman Kristiani, tujuan hidup kita di dunia adalah sebagai berikut. Pertama, kita hidup di dunia ini untuk mengenal dan mencintai Allah. Kita ini berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Karena itu, kita mesti mengenal Allah. Ketika kita mengenal Allah, kita pun sadar bahwa Ia sungguh mengasihi kita. Disitulah letak kebahagiaan terdalam kita adalah bahwa kita dikasihi. Kedua, kita hidup di dunia ini untuk melakukan kebaikan menurut kehendak Allah. Kita hendaknya tidak melepaskan diri dari Allah karena Allah adalah Maha Baik. Segala sesuatu yang baik berasal dari Allah. Kehendak Allah adalah ingin supaya setiap orang diselamatkan. Itu artinya bahwa kebaikan kita seharusnya bertujuan untuk keselamatan banyak orang. Kehendak Allah juga adalah selalu bersyukur dalam segala sesuatu, juga segala situasi. Mungkin agak sulit bagi mereka yang berada dalam kesulitan untuk bisa bersyukur. Tetapi kalau kita berhenti sejenak dan merefleksikannya, bukanlah hal yang mustahil bagi kita untuk bersyukur. Ketiga, tujuan hidup kita adalah hidup bahagia bersama Allah. Menurut Katekismus Gereja Katolik, kita berasal dari Allah dalam mana segala sukacita surgawi baik di bumi dan di surga ada padanya. Kita diharapkan berada dalam kekekalan dan kebahagiaan yang tiada akhirnya. Kita seharusnya mulai merasakan kebahagiaan surgawi itu sejak kita dalam peziaraan di bumi ini. Dalam peziaraan ini, si jahat selalu mau memisahkan kita dari kebahagiaan surgawi itu. Maka Allah mengutus putranya yang terkasih untuk menemukan kembali jalan kembali ke rumah Bapa. Kristus Sang Juru Selamat membebaskan kita dari dosa dan segala macam kejahatan, sehingga kita mengalami sukacita itu di dunia ini dan di akhirat nanti. Kita mesti menjadikan Tuhan bukan sebagai alat, melainkan sebagai tujuan hidup kita. Oleh karena itu kita mesti punya orientasi hidup yang bukan saja kepada hal-hal jasmani semata, melainkan juga kepada hal-hal rohani. Hal-hal rohani itulah yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita semua yang akan memuaskan hidup kita. Melalui hal-hal rohani, kita dapat mengarahkan hidup rohani kita kepada hidup kekal. Untuk sampai kepada hidup kekal, kita mesti percaya kepada Yesus yang telah diutus Allah. Kita pun mesti belajar dari sikap dan teladan Santo Stefanus yang teguh di dalam iman akan Kristus, yang juga berani mewartakan Kristus yang diimaninya itu kepada orang banyak. Marilah kita lebih dekat kepada Tuhan agar tujuan hidup kita jelas dan sekaligus mewartakan tentang Kristus yang bangkit di tengah keluarga dan di medan kerja kita. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya.
jaga kesehatan dan stay at home. Salve. Tuhan memberkatimu sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.